Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Mariska dengan NPM 251020304 dari Program Studi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat beserta pembagiannya. Zakat menurut etimologi atau bahasa adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Pengertian zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau zakat al-fitr adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Nah, sementara zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri dari uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 dan pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi serta para ulama lainnya. Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal terdiri dari zakat emas, perak, dan logam mulia. Lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Yang kedua itu zakat atas uang dan surat berharga. Lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haulnya. Yang ketiga itu zakat perniagaan, adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Yang keempat, zakat pertanian. Zakat pertanian itu ada perkebunan dan kehutanan, adalah zakat yang dikenakan atas segala pertanian, perkebunan, dan hasil hutan yang telah panen. Nah, yang kelima, zakat peternakan dan perikanan, adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak atau hasil ternak atau hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. Yang keenam ada zakat pertambangan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Yang ketujuh, zakat perindustrian, adalah zakat dan usaha pergerakan dalam bidang produksi barang dan jasa. Yang kedelapan, zakat pendapatan dan zakat pendapatan dan jasa, adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan. Yang ke-9, zakat rikaz, adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, di mana kadar zakatnya adalah 20%. Besaran zakat mal. Nah, dilansir dari laman Basnas, adapun syarat suatu harta dapat dikenakan hukum zakat mal jika memenuhi kriteria. Yang pertama, harta kepemilikan penuh. Yang kedua, harta halal secara syariat. Yang ketiga, harta yang bersifat berkembang atau produktif. Yang keempat, mencukupi kegunaan nisab. Yang kelima, tidak ada hubungan dengan hukum utang. Yang keenam, memiliki selama 1 tahun haul atau dapat dizakatkan ketika masa panen. Harta yang terkena zakat mal dapat berupa uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang,
tambang atau hasil laut. Nah, hasil sewa aset dan harta dalam bentuk lainnya. Terkait dengan besaran zakat mal yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dari total keseluruhan harta yang disimpan selama 1 tahun. Nah, terus 2,5% ini dikali dengan jumlah harta dalam 1 tahun atau haul. Nah, selanjutnya ada besaran zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib untuk seseorang muslim yang memenuhi kriteria merdeka atau bukan budak atau hamba sahaya. Nah, mempunyai kelebihan makanan pada malam dan siang hari raya Idul Fitri juga menemui hari-hari bulan puasa dan awal jatuhnya 1 Syawal. Jika seseorang meninggal setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan atau 29 atau 30 Ramadan, ia dikenai zakat fitrah. Demikian pula jika ada anak lahir sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan, dia dikenakan zakat fitrah. Nah, dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali menyebutkan seorang muslim dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah istrinya, anaknya, dan budaknya, atau dapat disebut dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Nah, ini merujuk sabda Nabi, yaitu lunasilah zakat fitrah itu dari orang-orang yang nafkah hidupnya menjadi tanggunganmu. Ya, nah terus yang harus dibayar dalam zakat fitrah adalah makanan pokok sebanyak 1 sya atau diperkirakan setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter atau untuk setiap jiwa. Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa 1 sya dapat digantikan dengan uang setara dengan harga makanan pokoknya. Nah, mengingat harga makanan pokok dalam setiap daerah berbeda-beda, maka umat Islam mendapat merujuk pada besaran zakat fitrah yang ditetapkan. Nah, yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas tiap provinsi atau kabupatennya. Selanjutnya adalah materi tentang gadai. Nah, dalam bahasa Arab, gadai adalah ar-rohn. Rohn adalah secara etimologis berasal dari subut atau tetap yang dawam atau terus-menerus. Adapun definisi rohn secara terminologi adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan untuk dibayar harganya, dan jika tidak dapat mengembalikan atau jika tidak ada berhalangan untuk melunasinya. Rukun dan syarat gadai yaitu ada 5. Yang pertama itu yang mengandaikan atau ar-rahim, orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Nah, yang kedua itu penerima gadai atau al-murtahin atau orang bank atau lembaga yang dipercaya oleh rohin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Habis itu barang jaminan atau al-marhun. Nah, barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dan mendapatkan utang. Habis itu utang atau marhun bihi, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rohin atas dasar besarnya tafsiran marhun, sigahat, ijab dan kabul. Kesepakatan antara rohin dan murtahin adalah melakukan transaksi gadai. Adapun surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang gadai, yaitu yang berbunyi wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihun makbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu adilazi tumina amanatuhu wal yataqillaha rabbaha wala tumushi syahadah wa may yaktum hafa innahu asimung qalbu wallahu bima ta'maluna alim, yang artinya jika kamu dalam perjalanan atau bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah barang yang ditanggungan yang dipegang itu atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lainnya, maka hendaklah kamu dipercayai untuk menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah yang itu Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya
Ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Praktik gadai itu bisa dilakukan dengan mendatangi kantor penggadaian dan mengisi formulir gadai barang. Selanjutnya menyerahkan formulir yang telah diisi dan dilengkapi dengan KTP dan barang yang digadaikan. Habis itu pembuatan surat bukti kredit atau SBK. Habis itu nasabah menerima pinjaman dalam bentuk uang tunai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.